Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Nah, meskipun saat ini kita masih ibadahnya online, tapi kita tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dalam Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Meskipun sampai hari ini Tuhan kami masih ibadah online, masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Engkau terus menyertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, masih semangat gak sih walaupun ibadah di rumah? Semoga tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, untuk lagu pertama ini, semoga kalian juga masih ingat nih, mungkin udah lama gak dinyanyiin. Kita nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan, benar kasih-Nya. Puji Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Puji Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Meskipun di rumah kita tetap semangat ya. Kita mau pakai gerakan sedikit. Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke, masih tetap semangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita juga mau sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali lagi di dalam sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan dan sekarang kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan boleh mengerti dengan baik juga. Pimpin Lose yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lose menyampaikan firman Tuhan, Lose mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Hati-hati gunakan tanganmu. Bangkit berdiri ya adik-adik, kita pakai gerakan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Ya adik-adik, tadi pujiannya bilang apa? Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki, dan hati-hati gunakan mulut. Nah, firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang hati-hati dengan mulutmu. Nah, adik-adik, mulut biasanya kita gunakan untuk apa ya? Ada yang tahu untuk apa ya? Untuk makan. Siapa di sini yang suka makan? Apalagi selama belajar online, kalian terus di rumah.
siapa di sini hobinya jadi tambah, yaitu hobi makan. Jadi kalian selama belajar di rumah jadi tambah gemuk karena selalu makan. Nah, adik-adik, apalagi gunanya mulut? Kita gunakan mulut biasanya untuk apa? Ya, untuk siapa yang suka bernyanyi? Ya, ada yang kita bisa gunakan mulut kita untuk bernyanyi. Bernyanyi apa nih? Bernyanyi lagu Blackpink, bernyanyi lagu Korea. Wah, adik-adik suka lagu-lagu itu. Dan siapa juga yang suka menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Ada lagi adik-adik, kita gunakan mulut untuk apa? Siapa bisa bersiul? Kalau sih nggak bisa bersiul ya. Kita bisa gunakan mulut kita untuk bersiul menirukan suara burung. Apalagi adik-adik, kita bisa gunakan mulut kita untuk apa? Paling banyak untuk berbicara. Ya adik-adik, mulut lebih banyak kita gunakan untuk berbicara. Kita mengeluarkan kata-kata menggunakan mulut kita. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mau belajar tentang hati-hati dengan mulutmu. Firman Tuhannya diambil dari Efesus 4 ayat 25 dan 29. Yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik, untuk kita mengerti lagi firman Tuhan, Lose punya satu video, kita saksikan bersama-sama video berikut ini ya. Videonya bercerita tentang 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, kita udah lihat video tadi tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang terjadi ya adik-adik dari 12 pengintai itu? Apa yang dikatakan mereka, apa yang mereka sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, kita kupas satu-satu ya adik-adik. Nih, dari 12 pengintai itu, 10 di pengintai itu memberitakan kabar buruk, kabar jelek adik-adik. 10 pengintai menyampaikan bahwa tanah Kanaan itu diduduki oleh orang-orang raksasa, orang-orang besar, orang-orang yang memakan manusia adik-adik. Nah, 10 pengintai ini memberitakan kabar bohong kepada bangsa Israel. Sehingga adik-adik, bangsa Israel yang mendengar berita dari 10 orang pengintai ini menjadi ketakutan. Tadinya mereka yang semangat, berani mau memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Tapi setelah mendengar berita dari 10 orang pengintai ini, mereka semua bangsa Israel menjadi takut adik-adik. Mereka ada yang sampai menangis, bahkan ada yang sampai gemetar adik-adik karena mereka takut. Karena mereka mendengar bahwa negeri itu diduduki oleh orang-orang raksasa, orang-orang yang memakan manusia adik-adik. Wah, semua bangsa Israel ketakutan. Mereka semua gemetar, mereka semua menyerah, gak mau memasuki tanah Kanaan. Mereka mau menyerah saja, mereka tidak mau memasuki tanah Kanaan karena mereka takut mati sia-sia di tanah Kanaan karena dimakan oleh orang-orang raksasa. Nah, itu adik-adik berita bohong yang disampaikan oleh 10 orang pengintai. Nah, kita lihat 2 orang pengintai lagi, yaitu Bapak Yosua dan Bapak Kaleb. Nah, beda ceritanya antara 10 pengintai ini, berita yang disampaikan 10 orang pengintai ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Yosua dan Kaleb. Adik-adik tahu, Bapak Yosua dan Kaleb menyampaikan berita bagus, berita yang sukacita bahwa tanah Kanaan itu berlimpah dengan madu dan susunya. Dan Bapak Kaleb dan Yosua juga mengingatkan akan janji Tuhan yang menyertai mereka untuk bisa merebut tanah Kanaan. Bapak Kaleb
Dan Bapak Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka harus percaya, mereka tidak boleh takut karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari 10 orang pengintai dan 2 orang pengintainya yaitu Bapak Yosua dan Bapak Kaleb. 10 orang pengintai menggunakan mulutnya untuk menyampaikan berita bohong. Nah, adik-adik, siapa di sini kita yang suka menggunakan mulut kita untuk berbohong, mengejek teman, apalagi adik-adik untuk menyebar gosip? Siapa yang suka gosip? Nah, siapa yang suka ngejek teman-teman? Jangan. Kadang di sekolah ada teman-teman kita mungkin yang agak hitam, terus kita ngatain, ih dia hitam, ih dia jelek. Teman-teman jangan mau ya berteman sama si Abdul tuh, dia orangnya jelek, orangnya agak bodoh. Pokoknya teman-teman jangan temenan ya sama dia ya. Nah, adik-adik, itu contoh kalau kita menggunakan mulut kita untuk mengejek teman, menyebarkan gosip, kita memfitnah orang, ngajak orang supaya tidak berteman. Nah, itu sama dengan 10 orang pengintai adik-adik yang menggunakan mulutnya untuk mengatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengejek. Nah, tapi kita mau belajar dari Bapak Yosua dan Bapak Kaleb yang menyampaikan kata-kata yang memberikan semangat, memberikan pujian, mengingatkan kita untuk percaya akan penyertaan Tuhan dan janji Tuhan bagi kita. Contohnya kalau di sekolah adik-adik ada teman nih yang lagi sedih. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Nah, adik-adik harusnya mau belajar dari Bapak Yosua dan Bapak Kaleb untuk boleh menggunakan mulut kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Ketika ada teman yang lagi sedih, kita bisa hibur dia, kita bisa diajak dia berdoa supaya sedihnya hilang, supaya dia tidak sedih lagi. Nah, ketika di teman di kelas ada yang tidak bisa pelajaran matematika, tapi adik-adik bisa. Nah, adik-adik harus mau mengajari teman-teman adik-adik. Adik-adik bisa, tapi adik-adik mau ajarin teman-temannya yang lain supaya mereka juga bisa. Nah, contoh lain, ketika misalnya di sekolah ada lomba dan di dalam kelas Bapak dan Ibu guru tunjuk nih 1 atau 2 orang perwakilan dari teman adik-adik untuk ikuti lomba. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Nah, adik-adik bisa kasih semangat. Ayo kamu bisa. Kamu pasti bisa, kita dukung kamu. Nah, itu kita gunakan mulut kita untuk memberikan semangat, memberikan dorongan untuk teman-teman kita. Nah, ketika teman-teman kita juga di kelas, misalnya teman dekat kita nih, lagi ulangan, dia dapat nilai bagus dari kita, tapi kita di bawah dia. Nah, kita juga bisa memberikan pujian. Ih, kamu hebat, kamu bisa dapat nilai 100, selamat ya. Nah, itu adik-adik, kita belajar menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, yang memberikan semangat, memberikan pujian, seperti firman Tuhan yang sudah tadi kita baca. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi biarlah perkataan yang baik, yang membangun, yang kita keluarkan dari mulut kita. Ya, adik-adik, kita belajar hari ini untuk menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, adik-adik harus belajar dan ingat firman Tuhan hari ini. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang hati-hati dengan mulut-Mu. Biarlah kami semua boleh belajar dan mengingat firman Tuhan hari ini bahwa kami harus menggunakan mulut kami untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang manis, yang memberikan semangat kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin kehidupan kami supaya kami terus boleh mengingat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi Loselani bawakan, kita sama-sama nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tangan. Kita pakai gerakan ya sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan untuk boleh menggunakan mulut kami Tuhan untuk berkata yang baik, berkata yang manis ya Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati kami ya Tuhan, dan sertai untuk waktu ke depan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.